Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Rahmati. Saya dari Universitas Esa Unggul. Di sini saya ingin membacakan beberapa berita yang ada di Indonesia. Peristiwa pertama yaitu tentang kebakaran. Kebakaran hebat terjadi di salah satu kawasan pasar yang ada di Kecamatan Ngunut. Kebakaran ini menghanguskan beberapa toko emas yang berdempetan dengan beberapa kios pasar. Kebakaran ini terjadi pada Jumat malam yang diperkirakan terjadi mulai dari pukul 8 malam. Kebakaran ini diketahui oleh salah satu pengendara motor yang sedang berhenti di lampu merah. Pengendara motor ini lalu memberitahu pengendara motor lain dan berteriak-teriak. Setelah itu, warga menghubungi dinas pemadam kebakaran. Api diduga berasal dari meledaknya trafo milik salah satu toko emas. Api menjalar ke seluruh area karena material bangunan yang dominan kayu. Pemadam kebakaran berhasil memadamkan api setelah mengerahkan 5 unit mobil karena luasnya area api dapat dipadamkan setelah 5 jam. Kejadian yang terjadi pada malam hari tidak menelan korban, namun kerugian toko diperkirakan mencapai ratusan juta. Untuk sementara waktu, aktivitas pasar akan dipindahkan ke pasar hewan yang ada di lingkungan 10 Desa Ngunut sambil menunggu renovasi pasar. Berita kedua, saya akan membacakan tentang peristiwa banjir. Belum pulih dari banjir bandang beberapa waktu lalu, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan kembali dilanda banjir. Banjir susulan terjadi karena hujan deras mengguyur bagian hulu Kecamatan Masamba sejak Selasa siang, yang membuat Sungai Masamba meluap dan merendam pemukiman warga. Kepala Pelaksana BPBD Luwu Utara, Muslim Mukhtar, mengatakan, selain pemukiman warga, banjir juga merendam Jalan Trans Sulawesi Masamba, yang membuat kendaraan tak dapat melintas. Muslim mengatakan di sejumlah titik pemukiman warga terendam hingga 1 meter, yang membuat warga mengungsi ke tempat yang lebih aman. Banjir yang terjadi saat ini merupakan banjir susulan setelah sebelumnya pada 3 pekan lalu diterjang banjir setinggi 2 meter yang membawa material berupa pasir bercampur kayu. Sejumlah relawan yang masih berada di lokasi pengungsian seperti PMI, ASITI, dan lainnya kini melakukan evakuasi terhadap warga bersama BPBD Luwu Utara. Pantauan di lokasi, banjir yang meluap sejak Selasa pada tanggal 4 Agustus 2020 membuat warga panik dan berlarian menjauh dari area sekitar sungai untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Peristiwa yang ketiga yaitu peristiwa tentang gempa di Lombok. Gempa bumi berkekuatan 7 skala Richter kembali mengguncang Lombok. Warga panik dan menyelamatkan diri ke dataran tinggi karena ada informasi peringatan dini tsunami. Kepanikan melanda warga setelah gempa kembali mengguncang Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Jalanan dipenuhi kendaraan yang hendak menuju ke dataran yang lebih tinggi karena gempa dikabarkan berpotensi tsunami. Gempa bumi berkekuatan 7 skala Richter mengguncang Lombok Utara pada pukul 18.46 waktu Indonesia Tengah. Gempa terjadi 18 km barat laut Lombok Timur dengan kedalaman 15 km. Gempa yang mengguncang Lombok membuat warga panik dan berhamburan keluar rumah. Listrik yang mati total sehingga menambah kepanikan warga. Informasi peringatan dini tsunami juga dikeluarkan pihak BMKG yang membuat warga langsung berinisiatif mengungsi ke dataran tinggi. Namun, selang 1 jam, kemudian peringatan dini tsunami akhirnya dicabut. Menurut data yang dikeluarkan pihak BMKG, selain meruntuhkan bangunan, gempa juga menyebabkan air laut terpantau naik di 3 wilayah, yakni di Pelabuhan Carik Lombok Utara, Pelabuhan pada Sumbawa, dan Lembar, Lombok Barat. Sementara hingga berita ini diturunkan, gempa susulan masih terus terjadi.
Peristiwa yang keempat yaitu potret pendidikan di daerah terpencil. Anak-anak SD di Desa Mekarjaya, Kabupaten Muara Enim, jika pasca turun hujan, harus berjuang lebih keras dalam menuntut ilmu. Mereka harus berjalan kaki tanpa menggunakan sepatu dalam kondisi lumpur dan becek dengan jarak ditempuh mencapai 5 km untuk belajar di sekolah dan menggapai cita-cita mereka. Selain akses jalan yang rusak, kondisi sekolah juga sangat mengkhawatirkan. Minimnya pelajar di wilayah desa tersebut, ditambah bangunan kelas dalam kondisi rusak, membuat sejumlah siswa sekolah dasar negeri 12 ini terpaksa digabung dengan siswa kelas lain. Hingga kini, sarana dan prasarana sangat minim, seperti kelas yang rusak dan perpustakaan yang kurang buku. Selain itu, sekolah ini hanya mempunyai tenaga pengajar 8 orang. Menurut pihak sekolah, mereka sudah sering melaporkan kondisi sekolahnya ke Dinas Pendidikan Kabupaten 4 Lawang. Namun, sampai saat ini belum ada perhatian sedikitpun dari pemerintah setempat.